Dari pertanyaan yang kami terima di video sebelumnya, ada beberapa pertanyaan yang tampaknya harus kami jawab karena ini bisa menjadi sebuah edukasi yang baik bagi jamaah dan tentunya nanti jangan sampai jamaah ini tidak mengerti kemudian menyalahartikan video-video yang atau bahasa-bahasa yang saya sampaikan sehingga nanti terjadi miskomunikasi yang tidak bisa dipahami sehingga salah pengertian jadinya. Kalau ada pertanyaan, kenapa kuotanya nggak ditambah saja? Kenapa harus antri sampai puluhan tahun? Kan bisa kuotanya ditambah sehingga jamaah haji itu tidak perlu mengantri puluhan tahun seperti sekarang ini, gitu kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para jamaah Abu Siraj.id dan penonton channel YouTube Abu Siraj.id, bahwasannya kalau tidak diberikan kuota oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan haji, maka Arafah itu akan terjadi crowded dan pembengkakan jumlah jamaah. Yang mana Arafah itu ada batasannya. Kalau jamaahnya melebihi kuota yang sudah ditentukan, itu nanti akan terjadi chaos, akan terjadi benturan, akan terjadi desak-desakan yang itu tidak baik, yang itu akan menimbulkan korban jiwa di Arafah. Maka sebatas Arafah itu dihitung per meternya itu sekian jumlah manusia, maka diberikanlah kuota oleh kerajaan Arab Saudi sekian orang, yang mungkin sekitar 2 jutaan orang. Nah, atau sampai 4 jutaan orang. Saya nanti akan update lagi berapa jumlah kuota yang sudah diputuskan oleh pemerintah Arab Saudi untuk haji tahun 2026. Dan kemudian Mina juga seperti itu. Mina juga lingkungannya terbatas. Maka sehingga beberapa tahun yang lalu sudah diputuskan oleh ulama-ulama dan disepakati oleh ulama-ulama seluruh dunia untuk memperluas wilayah Mina. Maka sekarang ada namanya wilayah Mina Jadid, artinya Mina baru, yang sebenarnya dulunya Mina Jadid ini itu wilayahnya masuk dalam wilayah Musdalifah, bukan wilayah Mina, tapi ditarik ke wilayah Mina. Kenapa? Karena di Musdalifah itu jamaah hanya 1 malam saja, ya, tidak bermalam, hanya standby sebentar saja. Kemudian nanti akan berpindah ke Mina. Nah, di Mina ini jamaah itu harus mabit selama 2 malam atau 3 malam. 2 malam untuk yang nafar awal dan 3 malam untuk yang nafar sani. Nah, jadi kalau Mina itu crowded, maka itu sangat tidak nyaman untuk jamaah tinggal selama 2 malam atau 3 malam di Mina. Ya, kita lihat, kita saksikan sekarang itu antrian toilet, antrian untuk masuk ke kamar mandi itu cukup lama ya. Di depan kita itu di Mina itu kalau misalnya hari-hari baru masuk di Mina itu bisa 5 orang di depan kita untuk kita mengantri toilet. Nah, apalagi kalau itu dibuka seluas-luasnya, maka ini akan sangat-sangat kotor, kemudian Minanya, toilet tidak cukup ya. Kemudian tempat istirahat tidak ada, maka dibuatlah batasan. Dan kemudian setelah diputuskan beberapa waktu lalu dibuatlah wilayah Mina Jadid, di mana Mina Jadid ini diputuskan sudah disepakati oleh ulama-ulama di seluruh dunia. Artinya ulama-ulama yang diundang ini adalah ulama-ulama yang punya kompetensi dan ilmu di bidangnya masing-masing. Kita yakin saja sama mereka bahwasannya mereka sudah tahu dan mereka memutuskan memperluas Mina Musdalifah menjadikan Mina Jadid untuk sebahagian, dan itu bisa dilakukan oleh jamaah untuk bisa melaksanakan wajib haji, yaitu mabit di Mina. Sesuai juga dengan hadis Rasulullah SAW, innama masalu Mina karrahim hiya dayyiqah fa idza hamalat wasa'ahallah. Jadi sesungguhnya Mina itu umpamanya sebuah rahim. Ia sempit tak kalah hamil. Namun Allah akan meluaskannya sesuai dengan jumlah jamaah yang hadir pada hari itu. Maka namun kondisi Mina itu terus diperluas dengan catatan tidak sampai wilayah-wilayah Arafah atau masih dalam kategori yang masih dekat dengan Mina itu sendiri. Ya, ada pertanyaan berikutnya. Karena masih lama antrian hajinya, takut keduluanan mati. Jadi saya mau cabut porsi atau menjual porsi dan pengalihan aja ke orang lain. Ya, pengalihan boleh dilakukan untuk ahli waris. Artinya kalau misalnya anaknya, ayahnya atau ibunya, orang tuanya sudah meninggal, itu boleh langsung dialihkan ke ahli waris, yaitu anak kandung. Atau yang masih satu kakak dengan
jamaah yang meninggal tadi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendaftar, kemudian kalau dilihat daftar rencana keberangkatan itu 2030 ya kita bilang, 2030 itu masih dekat lah, 2040 lah kita bilang. Masih 2040 nih Ustadz. Saya jual aja lah kayak gitu ya. Saya jual aja, saya alihkan ke siapa yang mau. Saya kemarin setor 25 juta, saya jual jadi 28 juta untuk orang lain. Nah itu nggak bisa ya. Jadi pengalihan itu hanya untuk yang ahli waris saja. Tidak bisa ke orang lain yang tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga dengan jamaah yang sudah mendaftar sebelumnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau sekarang saya umurnya sudah sekitar 60 tahun. Ayah saya sudah 60 tahun, ibu saya sudah 65 tahun misalnya begitu ya. Saya daftar untuk orang tua saya. Nah, itu baru akan berangkat 26 tahun lagi. Itu bisa jadi umur orang tua saya waktu mau berangkat itu sudah 80 tahunan atau 90 tahunan dan nggak ada yang menjamin dia masih hidup atau sudah mati pada saat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji ini tidak mudah. Ibadah haji ini adalah ibadah yang Allah letakkan di rukun Islam paling akhir. Kenapa? Karena memang ini adalah ibadah yang paling berat, yang menuntut biaya materi, yang menuntut fisik dan energi, dan tentunya menuntut kesabaran paling tinggi. Maka untuk mendaftar haji, untuk berangkat haji, sebelum kita berangkat, uji kesabaran saja, kesabaran kita saja sudah diuji. Apa itu? Ya kesabaran untuk menunggu waktu kita berangkat. 26 tahun itu menjadi sebuah ujian bagi kita untuk menunaikan ibadah haji, walaupun kita kepengen sekarang, tapi belum tentu, belum bisa Allah berangkatkan, belum bisa Allah panggil kita tahun ini. Baru kita akan dipanggil 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Itu tuntutan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu bagaimana beratnya prosesi haji ini. Nah, namun ketika kita, Bapak Ibu sudah mendaftar haji, sudah tercatat di Kementerian Haji Republik Indonesia bahwasanya Bapak Ibu merupakan salah satu jamaah yang akan diberangkatkan sesuai dengan antrian, sesuai dengan porsinya, tahun-tahun tertentu, dan sebelum keberangkatan itu ternyata Allah sudah panggil Bapak Ibu, sudah wafat, Bapak Ibu punya jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti Allah atau malaikat mempertanyakan, apakah engkau wahai fulan sudah menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima? Bapak Ibu punya jawaban, ya Allah, aku memang belum menunaikan ibadah haji, aku memang belum wukuf di Arafah, aku memang belum tawaf ifadah. Tapi ya Allah, aku sudah melakukan, aku sudah mendaftar di pemerintahan di mana engkau menitipkan aku dalam dunia, ya, di Indonesia. Aku sudah mendaftar, aku sudah punya nomor porsi, aku sudah tinggal menunggu panggilan dan antrian yang sudah ditetapkan oleh amir kami di negara kami. Namun sebelum antrian itu tiba, waktu itu tiba, engkau telah panggil aku duluan. Nah, maka kewajiban Bapak Ibu untuk menunaikan ibadah haji, walaupun itu belum dilaksanakan, tapi sudah wafat duluan, maka sudah lepas kewajiban Bapak Ibu untuk punya hujah, punya alasan di hadapan Allah bahwasannya Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Yang jadi masalah adalah ketika alasan ini lama antriannya Ustadz, 26 tahun, saya nanti belum tentu akan hidup, saya nggak usah daftar haji lah gitu kan. Itu yang menjadi kesalahan ya, sehingga jamaah ini merasa lemah ya. Langkah rezeki, pertemuan, maut itu semuanya takdir Allah, semuanya rahasia Allah. Jadi itu bukan menjadikan kita kemudian punya alasan untuk tidak mendaftar haji. Tetap saja daftar, walaupun antriannya sampai 50 tahun ke depan, tetap saja daftar, karena mati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ini video singkat tentang haji dari kami yang insya Allah nanti akan kami update terus bersama Abu Siraj Tour dan channel YouTube abusiraj.id, your spiritual travel partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.